Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibikal mustafa wa rasulikal mujtaba nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Afwan, suara saya masih bisa kedengaran dengan jelas ya? Tadi bangun tidur kok suaranya habis. Habis mau cari kemana? Kita lanjutkan adabul istinja wa qada'il hajah. Adab istinja dan buang air. Yang kelima, al-istinja'u bil yasar, beristinja dengan tangan kiri. Yasta'milu qadil hajati shimalahu, hendaklah orang yang buang hajat dia menggunakan tangan kirinya. Litandzifil mahalli bil ma'i au bil hajari wa nahwihi, untuk membersihkan tempat keluarnya kotoran tersebut dengan air atau dengan batu atau dengan yang lainnya. Li'annaha al-yaqu bidzalik, karena mempergunakan atau menggunakan tangan kiri tersebut sesuai dengannya, atau itu adalah apa yang sesuai dengan apa yang dia lakukan, yaitu mempergunakan tangan kiri ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang utama atau kurang baik. Kalau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik kan dengan tangan kanan, sedangkan kebalikannya maka dengan tangan kiri. Maka yang cocok itu dengan tangan kiri. Wa yakrahu ayyasta'mala yadahul yumna lihadza. Wa yukrahu ayyasta'mala biyadahul yumna lihadza. Dan makruh mempergunakan tangan kanannya untuk perkara ini. Makruh ya, menurut mayoritas ulama hukumnya makruh. Kama yukrahu lahu ayyamassa bihadza karahu, sebagaimana pula dimakruhkan baginya menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya. Jadi afwan ya, cebok dengan tangan kanan makruh, menyentuh kemaluan dengan tangan kanan juga makruh. Kan cuma makruh ya. Ya jangan seperti itu. Ya memang secara hukum makruh. Jadi kita tidak langsung memvonis orang yang melakukannya itu melakukan perbuatan haram. Tapi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ma masastu zakari mundu sami'tuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak aku mendengar hadis ini, aku tidak pernah menyentuh kemaluanku dengan tangan kananku. Utsman bin Affan. Dikatakan juga Jabir bin Abdullah, salasuna sanatan, 30 tahun tidak pernah menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya. Semenjak beliau mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nanti hadisnya akan disebutkan ya. Maksudnya mendengar larangan ini. Wa in ihtaja ayyumsika dzakara liyandhafahu bil hajari wa nahwihi minal jamidat amsakal jamida biyadihil yumna duna ayyuharikaha. Kalau dia perlu untuk memegang kemaluannya, untuk membersihkannya atau membersihkan kemaluan tersebut dengan batu atau yang lainnya berupa al-jamidat ya, benda-benda yang padat, maka dia pegang benda tersebut, benda yang mau dia gunakan untuk istinja dengan tangan kanannya, tapi nggak boleh dia gerakkan. Bisa bayangkan ya? Bisa bayangkan kalau dia perlu untuk membersihkan kemaluannya dengan tangan kanannya, maka caranya adalah dia pegang alat yang mau dia pakai untuk bersihkan tersebut, misalnya batu atau yang lainnya, dengan tangan kanan, tapi jangan digerakkan, jadi cuma dipegang saja, megang batu atau yang lainnya. Wa amsaka dzakara bil yusra wa harakaha liyandhifal mahal, dan dia pegang kemaluannya dengan tangan kirinya dan dia gerakkan kemaluannya tersebut dengan tangan kirinya untuk membersihkan tempat keluarnya kotoran tersebut. Ini untuk menghindari kemakruhan. Bayangkan sampai ulama membahas secara detail. Ya, kalau ini nggak dipegang nanti gimana? Ya, yang pegang alat istinjanya pakai tangan kanan dan jangan dia gerakkan. Karena kalau dia gerakkan, dia yang gerakkan itu pakai tangan kanan, berarti dia membersihkan dengan tangan kanan, dan itu makruh. Maka untuk membantu istinja tadi, tangan kanannya pegang alatnya, kemudian yang kiri pegang kemaluannya, kemudian dia gerakkan dengan tangan kiri kemaluannya tersebut dengan tangan kirinya. Jadi yang kanan diam saja, yang kanan cuma diam, untuk menghindari dua kemakruhan ya, kemakruhan memegang kemaluan dengan tangan kanan dan kemakruhan membersihkan kemaluan dengan tangan kanan. Walah ribet gitu. Ya, ini ulama ya, ulama itu kalau membahas sesuatu detail. Kalau belajar fikih ribet ya jangan belajar. Karena fikih itu nanti ya aturan-aturan yang harus kita terapkan pada ibadah sehari-hari, ibadah yang tiap hari kita lakukan. Rawal Bukhari wa Muslim, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan an Abi Qatadah, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu bi yaminihi wa la yastanji bi yaminihi. Apabila salah seorang dari kalian kencing, maka janganlah dia memegang kemaluannya dengan tangan kirinya, tangan kanannya, dan jangan dia beristinja dengan tangan kanannya. Jangan pegang dengan tangan kanannya, jangan beristinja dengan tangan kanannya. Berarti kalau sekedar membantu saja boleh ya. Idza bala, apabila salah seorang dari kalian kencing. Lah kalau buang air besar, kan yang disebutkan kencing. Kalau buang air besar bagaimana? Kencing saja nggak boleh, apalagi buang air besar. Ya, membersihkan dengan tangan kanan nggak boleh. Meskipun dalam masalah seperti ini
Mazhab Dzahiriyah punya kaidah yang berbeda. Ya. Kalau nggak ada teksnya, ya nggak ada, berarti nggak dilarang. Maka kadang mazhab Dzahiriyah itu hulu dalam masalah tekstual. Dzahiriyah ya. Antum tahu hadis ketika Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, ya, ketika Rasulullah mengirim para sahabat ke Bani Quraidah, Rasulullah mengatakan, man kana sami'an muti'an, siapa di antara kalian yang mendengar dan taat kepadaku, fala yusalliyanna ahadul asra illa bi Bani Quraidah, maka jangan salah seorang dari kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Jelas ya, siapa yang mendengar dan taat, maka jangan sampai dia sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Jelas sekali ya, hadisnya jelas sekali. Maka Ibnu Hazm, beliau salah satu ulama utamanya mazhab Dzahiri, apa yang beliau katakan ketika membahas hadis ini? Beliau mengatakan, seandainya aku di sana, maksudnya seandainya aku sahabat yang mendengar itu, maka aku nggak akan sholat asar kecuali di Bani Quraidah, meskipun aku sampai di sana besok. Ya, luar biasa ya. Meskipun aku sampai di Bani Quraidah itu besok, maka aku nggak akan sholat asar kecuali setelah sampai di sana. Ya. Padahal sampainya besok. Yaitu Ibnu Hazm, yang kadang ya beliau sangat hulu, sangat berlebihan dalam masalah tekstual. Rahimallahu ta'ala. Kita lanjutkan. Itu yang terakhir ya, adab istinja dan qadha'il hajah. At-taharatu minal hadas, bersuci dari hadas. Makna al-hadas, makna dari al-hadas ya. Al-hadatsu lughatan, secara bahasa, asyai'ul hadis, sesuatu yang baru. Ya. Kenapa baru? Karena tadinya enggak berwujud seperti itu, terus dia keluar dalam wujud yang baru. Ya. Kalau seorang buang hajat ya, afwan. Kalau seorang buang hajat itu kan tadinya kan enggak seperti itu, tapi kok wujudnya baru, kondisinya baru, maka orang tersebut dikatakan berhadas ya. Jadi hadas itu nanti keadaannya ya, bukan bendanya, keadaan. Yaitu sesuatu yang baru. Wa syar'an, dan secara syar'i, huwa amrun i'tibariyun yaqumu bil a'dha yamna'u min sihhati shalah wa ma fi hukmiha. Keadaan tidak suci yang disematkan untuk anggota badan, yang dia menghalangi dari sahnya sholat dan apa-apa yang semisal dengan hukumnya. Jadi keadaan yang secara hukum seseorang itu dikatakan tidak suci, yang itu menghalangi dari kesahan sholat dan apa-apa yang dia disyaratkan sahnya dengan bersuci, seperti tawaf dan yang lainnya ya. Meskipun sebagian ulama mengatakan tawaf itu tidak disyaratkan suci, dan itu mungkin di zaman sekarang lebih realistis. Jadi pendapat ulama yang dulu dikesampingkan ya, atau kurang dipakai, mungkin nanti di suatu zaman dia akan banyak dipakai. Bagaimana tawaf? Tawaf kalau dulu disyaratkan suci mungkin masih mudah. Kalau zaman sekarang
misalnya batal tawafnya, ya, maka di zaman sekarang banyak ulama yang berpendapat tawaf itu tidak harus suci. Syekh Khalid Muslih, menantunya Syekh Ibnu Utsaimin, beliau menggabungkan dua pendapat ini. Beliau mengatakan awalnya dia disyaratkan bersuci, tapi nanti kalau batal di tengah-tengahnya maka tidak masalah insyaallah. Ya. Syekh Khalid Muslih hafizullah. Jadi hendaknya di awalnya dia suci, tapi kalau misalnya nanti batal, silahkan, maksudnya dilanjut saja, tidak masalah insyaallah. Wallahu alam. Haitsu la murakhis, di mana orang tersebut tidak mendapatkan rukhsah. Wa yutlaqul hadath aidan ala nawaqidil wudu' illati sanatahaddatsu anha fima ba'd wa ala mujibatil ghusli. Dan dimutlakkan penyebutan hadas tersebut kepada pembatal-pembatal wudu. Jadi semua yang membatalkan wudu itu nanti menyebabkan hadas. Jadi orang yang batal wudunya maka dia dikatakan berhadas karena dia telah melakukan salah satu dari pembatal-pembatal wudu. Yang nanti akan kita bahas setelahnya. Dan apa-apa yang mewajibkan untuk mandi. Jadi pembatal wudu dan apa-apa yang mewajibkan untuk mandi itu adalah hadas. Kemudian aqsamul hadas, pembagian hadas. Wal hadatsu yunqasamu ila qismain. Hadas itu dibagi menjadi dua, hadatsun asghar wa hadatsun akbar. Hadas kecil dan hadas besar. Al hadatsul asghar, hadas kecil, huwa amrun i'tibariyun yaqumu bi'adha'il insanil arba'ah. Wa hiya al wajhu wal yadanu war ra'su war rijlanu. Fayamna'u min sihhati sholati wa nahwiha. Hadas kecil yaitu perkara yang disematkan kepada a'dha'ul insan atau anggota badan manusia yang 4. Jadi keadaan tidak suci yang disematkan kepada 4 anggota badan manusia. Wahya al-wajhu, yang pertama wajah, al-yadanu, kedua tangan, ar-ra'su, kepala, warijlan, dan 2 kaki. Berarti kalau ada orang berhadas kecil, maka yang berhadas itu 4 itu. Ya, wajah, kedua tangan, kepala, kedua kaki. Berarti yang selain itu enggak berhadas. Selain itu enggak berhadas. Karena nanti ketika dia wudu yang wajib dibasuh dan diusap itu hanya 4 itu. Maka keadaan tersebut menghalangi dari sahnya sholat dan yang semisalnya. Wa yartafi'u hadzal hadath bil wudu, dan hadas kecil ini bisa diangkat dengan wudu. Fa yusbihul insan musta'iddan lis-sholati wa nahwiha. Maka setelah dia berwudu, maka seseorang itu sudah bisa melakukan sholat dan yang lainnya. Wal hadatsul akbar, dan hadas besar, wa huwa amrun i'tibariyun yaqumu bil jismi kullahu fayamna'u min sihhatis shalah wa ma fi hukmiha. Jadi keadaan tidak suci yang disematkan kepada jism, kepada seluruh badan, ya, kullahu al jismu kullahu, yang itu menghalangi dari sahnya sholat dan yang
semisal hukumnya. Wa yartafi'u hadzal hadath bil ghusli fayusbihul insan ahlan lima kana mamnu'an anhu. Dan hadas besar ini terangkat atau bisa diangkat dengan mandi. Maka ketika seseorang itu sudah mandi, maka dia sudah boleh untuk melakukan apa-apa yang tadinya terlarang baginya. Itu nanti akan dibahas pada perkara-perkara yang dilarang dilakukan oleh orang yang berhadas. Kita lanjutkan al-wudu. Wudu maknanya al-wudu lughatan, wudu secara bahasa, ma'khudun minal wadha'ah wa hiyal husnu wal bahjah. Diambil dari kata al-wadha'ah. Ya, wudu itu diambil dari kata al-wadha'ah. Bukan dhau ya. Bukan dhau tapi al-wadha'ah. Mungkin ada yang pernah dengar ceramahnya seorang ustadz yang dikatakan ahli hadis, ahli sastra Arab, tapi salah dalam masalah ini. Dia katakan wudu itu dari kata dhau. Ya, dapat dari mana? Ya, wudu itu dari kata al-wadha'ah. Ya, kadang kita itu karena nggak ngerti, kita terpukau dengan perkataan seseorang ya, yang seakan-akan dia lebih tahu satu perkara yang mungkin tidak pernah disampaikan oleh para ulama dalam kitabnya, tapi ternyata salah ya. Pernah dengar ada yang mengatakan Al-Qari'ah itu bukan hari kiamat, tapi Al-Qari'ah ya, dia tafsirkan Al-Qari'ah pembaca ya, padahal Al-Qari'ah sama Al-Qari'ah itu beda. Dan itu yang nyampaikan profesor yang mungkin ceramahnya di share di mana-mana, diputer di mana-mana. Jadi kadang kita itu banyak terpukau dengan satu kalimat yang sebenarnya itu tidak pernah disampaikan oleh para ulama. Maka yang biasa-biasa sajalah. Kita ngaji baca kitab ini kan sudah pasti ya, oh ini disampaikan dalam kitab ini, selesai, nggak usah macam-macam ya. Nggak usah pengen, wah saya pengen nyampaikan yang beda kok, yang nggak apa namanya mainstream gitu ya. Jadi ada kalanya, bukan ada kalanya ya, kebanyakan ngaji dengan baca kitab itu lebih selamat ya, meskipun mungkin kadang monoton ya, cuma baca terjemahin terus dijelaskan sedikit ya. Tapi itu lebih selamat, jelas lebih selamat, karena kita mengikuti seorang ulama yang mu'tabar, yang mujtahid, itu sudah selesai tugas kita. Karena Allah mengatakan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Kita sebagai orang awam dapat ilmu dari ulama, ya sudah, itu tugas kita selesai di situ. Tugas kita selesai. Tapi ulama yang mu'tabar ya, yang dianggap, bukan ulama-ulama yang diangkat atau diulamakan. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika menasihati Al-Imam Al-Muzani, itu orang yang paling besar perannya dalam penyebaran mazhab Syafi'i, Al-Imam Al-Muzani. Maka Imam Syafi'i mengatakan, menggelari Al-Muzani itu nasirul madhab, penolong madhab, karena dia yang paling berperan besar dalam menyebarkan madhab Syafi'i. Tapi yang unik, Imam Al-Muzani ini punya keponakan yang dia asuh dari kecil, dia didik dengan madhab Syafi'i, tapi ketika gede beralih jadi madhab Hanafi ya, unik kan.
dia orang yang paling berperan besar dalam penyebaran mazhab Syafi'i, punya keponakan dia didik dari kecil dengan mazhab Syafi'i, setelah gede beralih mazhab Hanafi. Ya, tapi beliau nggak masalah ya, nggak masalah. Jadi berbeda-beda pendapat antara guru dan murid itu ya nggak masalah. Yaitu Abu Ja'far At-Tahawi, penulis kitab Aqidah At-Tahawiyah. Nah, ketika ditanya kenapa kamu beralih menjadi mazhab Hanafi, padahal dari kecil diasuh oleh Imam Al-Muzani, dididik dengan mazhab Syafi'i, maka jawaban beliau simpel. Apa jawabannya? Saya sering melihat paman saya membuka-buka kitab mazhab Hanafi. Maka kenapa aku nggak beralih saja ke mazhab Hanafi? Wong ini ulama besarnya mazhab Syafi'i saja buka-buka kitabnya mazhab Hanafi. Kalau seperti itu ya aku pindah saja ke mazhab Hanafi. Ya, itu kisahnya seperti itu dan alasannya sederhana. Imam Asy-Syafi'i menasihati Imam Al-Muzani yang dulunya dia banyak mempelajari ilmu kalam, ilmu filsafat. Ya. Ditegur sama Imam Asy-Syafi'i, hadza ilmun, ini adalah satu ilmu. In asabta ma ujirta, kalau kamu benar di dalamnya, kamu nggak dapat pahala. Kamu belajar seperti itu, kamu benar, nggak dapat apa-apa. Wa in akhta'ta, kalau kamu salah, kafarta, kamu kafir. Belajar filsafat kalau keliru bisa kafir karena dia menyangkut akidah, menyangkut ketuhanan. Belajar filsafat kalau keliru bisa kafir. Kemudian Imam Asy-Syafi'i mengatakan walaka ilmun, maka hendaklah kamu belajar satu ilmu. In asabta ujirta, kalau kamu benar padanya kamu dapat pahala. Wa in akhta'ta ma lam tu'sam, lam tu'sam, kalau kamu salah di dalamnya kamu nggak dapat dosa. Ya, ilmu fikih ini, ilmu fikih, karena kebanyakan masalah dalam fikih itu adalah masalah afdholiyah. Masalah ini lebih utama daripada ini lebih benar daripada ini, bukan masalah kafir atau mukminnya, bukan. Ya. Kita lanjutkan dulu. Jadi wudu itu berasal dari kata al-wadhu'ah, wa hiya al-husnu wal bahjah. Itu artinya adalah bagus dan berkilau atau bercahaya. Wa syar'an, dan secara syar'i, ismun li fi'lil ladzi huwa isti'malul ma'i fi a'dha'i muayyanah ma'an niyyah. Itu penyebutan atas satu perbuatan atau untuk perbuatan yang dia menggunakan air untuk membasuh atau mengusap anggota-anggota badan yang tertentu disertai niat. Jadi nama bagi satu perbuatan yang dalam perbuatan tersebut dia menggunakan air untuk membasuh atau mengusap anggota badan tertentu disertai niat. Wal wadu, kalau wadu wawunya di fathah ya. Kalau wudu kan wawunya di dhammah, wudu. Kalau al wadu wawunya di fathah. Ismun lil ma'il ladzi yatawaddau bih. Itu nama bagi air yang digunakan untuk wudu. Jadi kalau wudu itu perbuatannya, kalau wadu wanya di fathah itu airnya. Wa sumiya bidzalika lima yufdi 'alal a'dha'i min wudu'ati bi ghasliha wa tanzifiha. Ya, dan disebut dengan wudu tadi karena ya dia dialirkan
ke anggota-anggota badan ketika wudhu dengan membasuhnya untuk membersihkannya. Furudul wudhu, fardu wudhu. Wa furudul wudhu'i sittah. Fardu wudhu itu ada 6. Ini yang fardu. Berarti kalau yang 6 ini tidak dilaksanakan salah satunya saja, maka dia belum sah wudhunya atau tidak sah wudhunya. Wahya niyah, yang pertama niat. Wa ghuslul wajhi, membasuh wajah. Wa ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan bersamaan dengan membasuh kedua siku. Karena ini ada perselisihan ulama, apakah siku ini termasuk yang dibasuh atau tidak. Tapi dalam mazhab Syafi'i dan wallahu alam itu jumhur ulama, siku ini termasuk, ya, siku termasuk yang wajib dibasuh. Wa masaha ba'du ra'si, dan mengusap sebagian kepala. Kalau dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi, ya, afwan, itu yang wajib diusap pada kepala itu tidak semua, sebagian saja sudah sah. Nanti ada khilafiyah. Kalau mazhab Maliki sama Hambali harus seluruh kepala, harus semuanya. Kalau dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi itu sebagian saja cukup. Terus kadar sebagian itu minimal seberapa? Kalau dalam mazhab Syafi'i kena 3 helai rambut saja sudah cukup. Karena 3 itu kan banyak, ya kan? 3 itu kalau dalam bahasa Arab kan sudah mulai hitungan banyak, jamak. Jadi maka ada orang yang bermadzhab Syafi'i wudhunya cuma gini. Ya, wudhunya ya kena 3 rambut saja cukup. Maka ketika dia ngusap kepala, seret. Ya itu khilafiyah, ya. Kalau saya sendiri nggak pernah wudhu seperti itu, nggak pernah. Ya nggak pernah wudhu cuma gini tok, nggak pernah. Tapi ini hasanah, ya, ini apa? Ini keluasan ilmu. Jadi kita harus tahu, oh mereka yang mengusap dengan cara seperti itu mengikuti mazhab Syafi'i yang mencukupkan sebagian kepala untuk diusap. Meskipun, ya, 4 mazhab itu sepakat kalau dia ngusap semua kepalanya maka dia afdol. Yang afdol itu diusap semua. Cuma kadar cukupnya itu seberapa yang masalah. Kalau mazhab Hanafi kena sebagian kepala sudah cukup. Wa ghuslu sudah tadi, wa ghuslu rijlaini ma'al ka'bain, dan membasuh kedua kaki bersamaan dengan kedua tumit, ya, mata kaki, afwan. Jadi bersamaan dengan mata kakinya. Ini juga ada khilafiyah, ya, apakah mata kaki itu masuk yang dibasuh atau tidak. Tapi dalam mazhab Syafi'i dan itu jumhur, mata kaki itu termasuk yang wajib dibasuh. Wa tartib, dan yang keenam itu tartib, berurutan. Ini juga khilafiyah, ya. Kalau dalam mazhab Maliki berurutan itu bukan syarat. Jadi jenengan wudu kaki ini terus tangannya, terus wajah, nggak apa-apa, ya, sah. Kalau dalam mazhab Maliki. Intinya itu khilafiyah masalah tartib. Tapi dalam mazhab Syafi'i tartib itu rukun, harus berurutan. Jadi tahapannya wajah, terus kedua tangan, terus kepala, terus kedua kaki. Meskipun nanti di sana ada beberapa selingan, misalnya istinsyak, misalnya mengusap telinga dan yang lain. Tapi urutannya yaitu nggak boleh kaki dulu, terus kepala, terus wajah, nggak boleh. Pokoknya urutannya harus 4 itu tadi. Wal aslu fil masyru'il wudu'i wa arkanuhu
Qauluhu ta'ala, dan dasar dari syariat wudu dan rukunnya adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-Maidah ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau hendak berdiri sholat, idza qumtum ini juga fi'il madhi ya, jika kalian telah sholat gitu. Tapi maknanya idza aradas sholah, kalau kalian mau sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tangan kalian sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Huruf ba di sini yang jadi masalah, bi ru'usikum, bukan wamsahu ru'usakum, tapi wamsahu bi ru'usikum. Huruf ba ini gunanya untuk apa? Maka tadi jadilah perselisihan ketika mengusap kepala itu harus seberapa. Ulama yang mengatakan harus semua, itu rubah di sini maknanya lil ilsaq. Ya, maksudnya ya semua. Ya, jadi kepala itu ya semua kepala. Ulama yang mengatakan itu sebagian, ya, mereka mengatakan huruf ba ini untuk menyatakan sebagian, ya, untuk menyatakan sebagian. Jadi usaplah sebagian kepalamu. Kitab aid ya, kitab aid itu untuk menyatakan sebagian. Jadi memang huruf ba itu dalam bahasa Arab ada bisa untuk fungsi tab'id, bisa untuk fungsi ilsaq, bisa untuk menyebut sebagian, bisa untuk menyebut semua. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian sampai mata kaki. Kita selesaikan yang pertama dulu, an-niyah, niat ya. Li'anal wudu'a ibadatun, karena wudu itu ibadah. Wa biniyati tatamayyazul ibadah minal 'adah, dan dengan niat itu membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Karena wudu ibadah, maka harus dengan niat, karena dia membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Kan bisa saja orang mencuci wajahnya, mencuci kedua tangannya, mengusap kepalanya, mencuci kedua kakinya, itu hanya untuk membersihkan saja, untuk kebiasaan saja, untuk menyegarkan saja. Maka untuk membedakannya harus niat, harus berniat. Meskipun mazhab Hanafi mengatakan wudu tidak perlu niat ya, tidak merupakan rukun wudu niat itu. Tapi jumhur ulama mengatakan karena wudu itu ibadah, dan salah satu fungsi niat itu untuk membedakan antara ibadah dan adah, kebiasaan, maka harus dengan niat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu harus dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Rawahul Bukhari wa Muslim, ay la tasihul ibadah wa la yu'taddu biha syar'an illa idza nuwiyat. Makna dari hadis ini adalah tidak sah ibadah dan tidak dianggap secara syar'i kecuali apabila dia berniat. Wa la yahsulu lil mukallaf ajruha illa idza akhlasa fiha. Dan seseorang tidak mendapatkan pahala kecuali apabila dia mengikhlaskan niatnya dalam ibadah tersebut. Ta'rifun niyah, pengertian niat. Wa niyatu ma'naha lughatan al-qasd. Niat maknanya secara bahasa adalah al-qasd. Al-qasd itu maksud atau tujuan. Wa syar'an,
Dan secara syar'i qasdu syai'i makrunan bi fi'lihi. Ya, meniatkan sesuatu atau memaksudkan sesuatu makrunan bi fi'lihi, dengan menggandengkannya dengan perbuatan. Maka di sini disebutkan nanti ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu niat harus bergandengan dengan ibadah. Maka ketika ada orang sholat dalam mazhab Syafi'i itu niatnya ketika apa? Takbiratul ihram. Karena menggandengkan dengan perbuatan pertama. Nanti kalau wudhu berarti dengan membasuh wajah, karena yang wajib itu membasuh wajah. Jadi makrunan bi fi'li. Mahallun niyah wa mahallun niyati al-qalb. Tempatnya niat itu di hati. Nah ini wa yusannu talaffuz biha bilisan. Dan dianjurkan untuk melafadzkannya dengan lisan. Di dalam mazhab Syafi'i ya. Tidak hanya mazhab Syafi'i, Hanafi, Syafi'i, sebagian Hambali mengatakan yusannu talaffuz, dianjurkan untuk melafadzkan dengan lisan. Itu tadi kembali ke perkataan Imam Syafi'i. Belajar fikih itu kalau dia benar dia dapat pahala, kalau salah enggak dosa. Misalnya yang benar itu, yang niat itu tidak boleh dilafadzkan. Yang melafadzkan dosa apa enggak? Enggak dosa insyaallah. Enggak dosa. Kalau yang benar yang melafadzkan, yang tidak melafadzkan dosa apa enggak? Ya enggak. Ya, enggak dosa insyaallah. Jadi ya belajar fikih itu seperti itu. Harus didasari bahwa kebanyakan masalah fikih itu hanya masalah afdholiyah, bukan masalah mukmin sama kafir ya. Jadi yang afdhol yang mana, yang lebih benar yang mana, itulah masalah fikih. Maka tadi ketika Rasulullah mengatakan siapa yang mendengar dan taat, janganlah dia sholat asar kecuali sampai di Bani Quraidah. Di tengah jalan para sahabat berbeda pendapat, karena waktu asar sudah mau habis dan kita itu harus sholat sesuai dengan waktunya, dan kita ini ada waktu untuk sholat asar. Sebagian sahabat mengatakan enggak, pokoknya sampai di sana baru sholat asar. Dan ini berkaitan dengan sah atau tidaknya sholat. Nun sewu, yang sengaja tidak sholat asar sampai habis waktunya ya, itu kan dosa. Afwan, bukan saya tapi dosa. Ya, menunda sholat asar sampai habis waktunya lalu baru sholat asar. Yang satu berarti kamu nggak taat Rasulullah kan gitu. Rasulullah mengatakan kalau kamu mendengar dan taat jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Nah, ini Rasulullah sudah mengatakan gitu, kok kamu nekat sholat asar di tengah jalan sebelum sampai di Bani Quraidah kan gitu. Tapi enggak ya, para sahabat saling menghormati. Jadi ada yang sholat asar di tengah jalan sebelum sampai di Bani Quraidah, ada yang sholat sampai di sana, dan itu bainal isya'ain, mungkin ba'da maghrib atau ba'da isya'. Karena isya'ain itu bisa maghrib bisa isya', dua waktu isya' ya. Intinya mereka sampai di sana itu ba'da maghrib atau ba'da isya'. Ini waktunya sudah habis. Tapi Rasulullah tidak mencela salah satu dari mereka. Kaifiyatun niyah, cara berniat, wa kaifiyatuha ayyakula biqalbih. Dan caranya adalah dia mengucapkan di dalam hatinya, nawaitu fardul wudu au rafa'al hadas. Aku berniat melakukan fardu wudu atau mengangkat hadas.
awis tibahatas sholah, atau melakukan wudu untuk membolehkan saya sholat. Itu beberapa lafadz niat wudu ya. Jadi aku niat melakukan fardu wudu, atau aku niat untuk mengangkat hadas, atau aku berniat untuk membolehkan sholat, atau berniat melakukan sesuatu yang membolehkan sholat. Biqalbih ya, biqalbih itu ya di hatinya. Karena para ulama tidak mensarankan al-jahru bin niyah, menjaharkan niat. Itu tidak disarankan. Maka waktu niyah, yang terakhir waktu niyah, waktunya berniat, wa waqtuha 'inda wasli awwali juz'in minal wajhi li'annahu awwalul wudu. Waktunya berniat adalah ketika membasuh bagian awal wajah ya. Maksudnya ketika awal mula dia membasuh wajah. Karena ini adalah awal wudu. Awal wudu ya. Maksudnya awal fardu wudu. Wah, berarti nanti niatnya pas mau basuh wajah. Terus berarti yang basuh tangan, berkumur-kumur, istinsyak itu belum berniat. Ya kan gitu. Jadi waktunya niat adalah ketika dia awal mula membasuh wajah. Karena ini adalah awal wudu. Awalnya wudu. Gimana? Ya nanti. Ya ini basuh kedua telapak tangan. Bukan. Ini ketika membasuh wajah. Ya, karena awal wudu itu. Maka inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Dia ketika awal mula membasuh bagian wajahnya. Dalam mazhab Syafi'i ya. Kalau dalam mazhab Hanafi paling enak masalah niat. Ya, niat itu berselang lama nggak masalah dalam mazhab Hanafi. Ya, misalnya jenengan niat sholat Idul Fitri, niatnya di malam hari, besok udah nggak niat lagi nggak masalah. Jeda lama nggak masalah mazhab Hanafi itu. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan orang yang mengetahui dia mau berbuat apa itu berarti sudah berniat. Ya, jadi masalah ini masalah yang mungkin luas ya, nggak harus seperti ini. Kita mengikuti salah satu ulama mujtahid, insya Allah sudah cukup. Kalau saya selama ini ya niat ya ketika awal basuh kedua telapak tangan itu berniat ya, atau ketika membaca bismillah ya kan, bismillah itu sudah berniat. Tapi di sini disebutkan ketika membasuh atau awal mula dia membasuh wajah. Jangan kalau sholat niatnya kapan? Sebelum takbiratul ihram. Kalau dalam mazhab Syafi'i ketika takbiratul ihram, karena makrunan bi fi'lihi. Jadi dia bergandengan dengan awal mula dia melakukan. Gandeng. Ya. Nah iya, makanya dia mikir sholatnya zuhur, sholat ini wajib 4 rakaat gitu. Kalau diucapkan nggak boleh. Kalau pas takbiratul ihram nawa itu nggak boleh. Atau usolli nggak boleh. Biasanya sebelum ya. Jadi ketika dia takbir lama itu mikir, dia ngepas ke. Iya, karena memang ya mazhab itu kadang bisa dianggap jelimet, kadang ya enggak. Karena kan harus ketika niat itu ditentukan sholatnya apa, sholat wajib atau enggak, kelengkapannya berapa rakaat, jadi imam atau makmum, itu kelengkapan itu. Jadi kan gini lama, Allah gitu,
Ya, nanti kalau nggak pas diulang lagi. Ya. Makanya tadi saya tanya jenengan kalau sholat niatnya kapan gitu loh. Ya, kalau sebelum takbiratul ihram ya itu sudah boleh karena itu mengikuti mazhab yang lain. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan jenengan ini waktu zuhur, saya wudhu untuk sholat zuhur itu sudah niat. Ya, dia mau ngapain itu dia tahu berarti dia sudah berniat. Nah, itu kan lebih ringan lagi. Ya. Tapi ya kalau kita lihat ada orang yang niatnya lama gitu, itu mungkin belum hafal mungkin. Katanya kalau hafal cepat. Ya tapi itulah yang namanya fikih. Jadi kalau belajar fikih itu ususnya harus panjang, iya. Ya, ususnya dawa ususnya itu. Ya. Harus luas dadanya untuk menerima khilafiyah, perbedaan pendapat. Ya. Mungkin demikian. Sudah syuruk ini. Jam berapa isyroknya? 5 menit lagi. Demikian Allah Ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.